menu pagi-pagi hari ini. Bang, awalnya sih saya memang nggak mau ya untuk menjadi dokter bedah plastik itu, tapi ya gimana ya, namanya tuntutan hidupnya. Tapi kamu itu sama aja merugikan orang lain, tuh bahaya kamu. Mulai bulan depan mobil pribadi wajib membayar pajak tol. Ada gadis Korea mengaku bahwa dia tidak pernah sikat gigi selama 10 tahun. Oh, Biasa aja kagetnya. kaget. Bang Andre, Kok nggak ada rasanya sih? itu kan permennya ya, jadi nih gini, dibuka dulu. Aduh ini, masa makannya plastiknya? Gimana? Buka. Kak, Terus? nih pegang. Lebih mendingan gue daripada lu. Nggak pikir gue mau dibenerin, malah makin bener, malah makin ngaco. Gini, makan permen, Kamu plastik bagus jangan banget sih dibuka. permennya, tanda cinta. Permen kan banyak yang unik-unik, jadi nggak cuman dibungkus biasa aja. Kalau ini namanya loli bundar. Loli bundar. Karena bentuknya bundar. Iya. Iya. Kalau ini loli lope, karena bentuknya Lope. Nah, ini ngomong-ngomong permen nih, kayaknya ada sesuatu yang unik dari permen ini. Kita lihat bentuknya kan? Coba lihat Unik. sahabat pagi kan. Kalau zaman saya dulu, permen itu bentuknya Standar, standar. Kecil, bulat, pakai plastik ya, diputer dua gitu kan. Udah itu judulnya permen. Permen. Kalau sekarang permen tuh bentuknya aneh-aneh. Iya, betul sekali. Tapi banyak banget yang aneh-aneh nih buat sahabat pagi. Mau lihat unik-uniknya permen di dunia itu seperti apa? Kita lihat ini dia. Mana? Mungkin hampir semua orang di dunia ini menyukai permen. Inovasi rasa membuat permen makin banyak diminati. Selain itu, bentuk-bentuk yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi candy lovers. Berikut permen-permen dengan bentuk yang unik dan rasa yang lezat. Permen pizza ini berbeda dari permen pada umumnya. Bahan pembuatannya saja sama dengan bahan pembuatan pizza, termasuk topping di atasnya. Mungkin pencipta permen pizza ini punya keinginan untuk bisa menikmati pizza dalam keadaan apapun. Kalau kamu termasuk pecinta daging ayam, kamu wajib mencoba permen yang satu ini. Bukan karena rasanya seperti ayam, tapi karena bentuknya yang serupa dengan ayam. Permen ini terbuat dari jeruk segar yang manis. Del Monte Superfruit Smoothies membuat sebuah permen atau es krim yang berbentuk Daniel Craig. Sebelumnya perusahaan ini telah melakukan voting terhadap lebih dari 1.000 perempuan untuk menetapkan siapa pria Inggris yang paling ingin dibuatkan dalam bentuk permen. Dan Daniel Craig pemeran film James Bond inilah yang terpilih dibuatkan dalam bentuk permen. Mungkin kamu akan mengira tidak ada yang istimewa dengan permen yang satu ini. Tapi setelah melihat tempat bentuk gulanya yang berbentuk toilet, kamu pasti akan berpikir 2 kali untuk mencelupkan permen itu ke dalamnya. Permen ini begitu multifungsi. Selain bisa dimakan, bentuknya yang mirip kumis ini bisa membuat kamu menyamar dengan cara meletakkan permen ini di bawah hidung. Lucu juga ya kalau dicoba, asal jangan kumis asli yang kamu bayangkan. Hotmix adalah produsen asli yang membuat permen serangga. Lebih dari 20 tahun mereka sudah membuat orang ngeri sekaligus penasaran dalam mencoba permen mereka. Bisa dibayangkan permen bening dengan warna terang dan aroma manis, namun berisi kelabang dan kalajengking di dalamnya. Ada yang mau mencoba? Lucu-lucu ya, unik-unik. Unik sih unik ya. Sekarang- itu permennya, tapi ada permen kelabangnya ya nggak gitu juga kalau Bukan bentuknya doang sih, tapi di antara semua bentuk-bentuk permen tadi yang paling aku suka Yang permen toilet. Itu aku pengen cari di mana itu ya. Kita dicelupin di Dicelupin di klosetnya lagi. Kepikiran gitu loh. Itu yang unik juga, yang bentuk bentuk yang- Daniel Craig juga keren. Tadi kalau dilihat kan ada yang berbentuk binatang nggak? Bentuk binatang, tadi sih ada justru binatang di dalam permen. Yang bening tadi ya? Iya bening Yang tadi. bening tadi. Nah ini ada permen yang menyerupai bentuk asli binatang. Ini bentuk binatangnya? Bentuk binatangnya. Bukan binatang dimasukin ke dalam permennya? Nah orang mengira mungkin iya, tapi sebetulnya enggak. Wah dasar binatang. Coba kita lihat. Oh, sini. Ini.
Rasa manis, asam dengan warna-warni dan bentuk menarik selalu berhasil menarik perhatian orang untuk mengkonsumsi permen. Apakah bentuk-bentuk unik dari seni amezaiku ini akan membuat kamu berselera? Amezaiku adalah seni tradisional dalam pembuatan permen dengan berbagai bentuk hewan dan karakter asli Jepang. Seni yang sudah ratusan tahun ini sebenarnya sudah mulai langka. Bahkan di Jepang sendiri mungkin hanya segelintir orang yang masih mempraktekkan seni ini. Pembuatan seni permen amezaiku memiliki beberapa tahapan. Pertama, sirup pati direbus sampai menjadi lentur. Kemudian bahan dibagi menjadi beberapa bagian kecil dan ditarik serta diremas oleh sang seniman. Peralatan yang digunakan untuk membuat permen ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita seperti gunting kecil, pinset, dan ujung sumpit. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu permen hanya 3 hingga 5 menit sampai menghasilkan bentuk yang diinginkan. Tahap terakhir proses pembuatan permen ini adalah pewarnaan. Seniman akan mewarnai permen yang telah mereka bentuk dengan pewarna makanan sebagai dekorasi agar lebih menarik. Itu keren banget tadi ya, sampai orang yang buat itu Bener-bener jago banget ya, detail. bener-bener detail banget. Ternyata di Jepang tuh ada seninya tersendiri, Iya, dilestarikan. Tadi dibentuknya kayaknya bentuk naga. tadi Bentuk ya? naga-naga, Bentuk naga. warnanya biru cuman. Ini Iya. keren banget. Itu kan kalau tadi permen kan bisa dibilang makanan anak kecil Nah. kan, makanan yang bikin happy. Betul. Gitu. Kalau dapat permen tuh anak kecil pasti sumringah, Iya. makan yang muda-muda deh. Tapi katanya ada makanan yang bisa membuat cepat tua. Ah. Ada makanan Nah, inilah ataupun minuman. hebatnya pagi-pagi nih ini. Heeh. Selalu berita-beritanya tuh yang nggak biasanya. Iya, iya. Yang unik-unik yang Iya. orang sampai tercengang. Hah, masa iya? Iya, Ah, dari berita gitu. yang kasih tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan. Tepuk tangan jangan malu-malu. Oh iya, iya. Beritanya tuh bener-bener yang kadang-kadang yang biasa, Nggak masuk di akal. yang biasa aja, Ah. biasa. Biasa aja tapi kok kayaknya nggak masuk di akal gitu loh. Contohnya tadi Hesti bilang, makanan yang bisa membuat cepat tua. Nih kalau bisa Apa aja? biasanya sering mengkonsumsi kopi. Kopi. Kenapa? Kopi, ini ada banyak orang yang belum tahu soal kafein. Nah, ini adalah zat yang ternyata dapat meningkatkan hormon stres. Oke. Dan pengaruhnya itu mampu bertahan selama berjam-jam setelah dikonsumsi. Oh. Jadi yang sering banget ngopi, itu adalah salah satu faktor juga kafein di dalam kopi tersebut bisa membuat orang cepat Cepat tua tua. karena emosi, Oh. stres, dan lain sebagainya. Iya, iya, Itu iya. pertama kopi ya. Yang selanjutnya mana lagi? Nasi putih dan roti putih. Nasi putih dan roti putih. Katanya begitu juga ya? Iya katanya sih nasi putih dan roti itu dicerna dan diserap ke dalam peredaran darah sehingga dengan sangat cepat sehingga membuat kadar gula itu melonjak dalam waktu yang Waktu singkat. singkat. Oh. Hal ini membuat sel itu berubah dan menua lebih cepat sehingga meningkatkan resiko penyakit-penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, kandung empedu, penyakit jantung, Alzheimer dan juga beberapa jenis kanker. Oh. Kalau untuk kejauhnya bisa sampai seperti itu ya. Iya. Saya sih udah nggak pernah lagi konsumsi nasi putih. Saya sih lebih ke bubur sama lontong lah. Sama juga, Hesti. Nasi putih juga. Ya. Ini kayak aku lah, nasi merah. Oh nasi merah, sehat banget sih Bang Iya, Andre. harus begitu. Nasi merah, Terus apa lagi yang sehari biasa 4 dikonsumsi? kali lah. gitu. Tapi nggak usah banyak-banyak Bang Andre. Kamu aja maruk ya. Nasi hitam ada? Oh nasi hitam juga bagus. Ada. Lebih bagus dari nasi merah. Benar-benar. Nasi hitam. Iya kan hitam, gelap kan. Makannya juga susah, Nggak ada gelap. hubungannya sama kegelapan. Ada lagi pastry yang mengandung gula. Roti kan, pastry Iya. itu roti. Tapi bisa juga pastry itu kalau misalnya lebaran kita kasih pastry. Parcel itu kan jauh tapi ya ngomongnya ya. Pastry sama parcel itu jauh banget. Saya pastry ini kenapa bisa mengandung gula? Karena seringkali dibuat dengan minyak yang terhidrogenasi sehingga dapat mengandung trans fat. Oh. Nah, trans fat ini akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Selain itu kombinasi gula dan trans fat itu akan membuat pankreas dan liver itu bekerja lebih keras. Makanya ketika tubuh itu bekerja lebih keras, dia akan menimbulkan penuaan lebih dini. Oh, karena mengundang radikal bebas ya. Jika asupan makanan atau anti penuaan tidak mencukupi untuk melawan radikal bebas. Artinya itu tubuh bisa menua lebih cepat dan lebih rentan terhadap penyakit. Berarti jangan terlalu banyak ngopi, jangan terlalu banyak makan roti putih. Sebenarnya nasi. prinsipnya gampang, Hesti. Cukup ya, Cukup, penting. nggak usah terlalu berlebihan dan tidak juga kekurangan. Kalau Daging semua- merah juga katanya. Iya, daging merah juga jangan terlalu berlebihan. Makan asal udah, oh ya udah cukup udah. Aku juga makan tuh cuman secuil doang dulu Nah. tuh sama 2 sendok semen aja. Sendok semen banyak juga. Hesti itu kadang-kadang gitu ngomongnya pelan tapi belakangannya bikin orang mules ya. Oke.
Tadi sudah kita beritahu tentang makanan-makanan yang ternyata bisa mempercepat proses penuaan. Dan ini ada lagi yang unik. Ini lukisan dari es krim yang meleleh. Nih kita lihat ya. Oh ini dari es krim yang meleleh? Betul. Ini lihat dia kan, jago kan dia. Dia melukis dari lelehan ice cream. Nih, ini beberapa contoh diantaranya. Jadi es krim yang sudah meleleh itu jadikan sebuah lukisan. Ini keren banget jadi Kayak macan harimau. ya. Ini juga jadi gambar Hebat, nggak wajah. kepikiran tuh ya. Sketsa Dari es wajah. krim loh itu. Ih keren ya, keren. Jadi ini pemilihan es krimnya juga dari berbagai jenis ya. Dan lelehannya itu yang dipakai sebagai cat. Oh, jadi kan warna-warna dari ice cream kan warna-warni kan. Iya, betul, jadi betul. dipakai untuk bahan dasar catnya dan jadi beberapa lukisan yang ada di sini. Bagus Luar biasa, juga ya. keren. Oke, kita kan masih dalam suasana ulang tahun net yang Net, kedua betul. kan. Baru hari Minggu kemarin. Coba Masih kita berasa lihat. ya, Masih kemeriahannya banyak ya. kicauan-kicauan Twitter yang menyinggung dan menceritakan soal kemeriahan net 2.0. Coba kita lihat nih Twitternya. Saya mau nanya Oke. sama Hesti. Kenapa? Hesti itu selalu bayar pajak nggak? Bayar, saya Bagus. punya kartu pajaknya. Bagus. Setiap tahun saya selalu lapor. Kan ada istilah Apapun saya selalu bayar pajak. orang bijak Taat pajak. taat pajak. Heeh. Itu ada istilah begitu. Kalau saya mau menambahkan, orang bijak taat pajak, orang pajak jangan bikin rusak. Kenapa nih kok tiba-tiba ngomongin soal pajak? Iya, karena kan mulai bulan depan mobil pribadi wajib membayar pajak tol. Nah, jadi ini kayaknya pajak-pajak sudah mulai banyak regulasi-regulasi baru ya. Tapi tolnya masih macet nggak ya? Nah, justru itu saya bilang orang pajak jangan sampai rusak, maksudnya Iya. jangan sampai terjadi lagi korupsi-korupsi seperti pada waktu Betul. itu, ya nggak? Iya nggak? Nah, jadi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menegaskan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas jasa jalan tol akan diberlakukan per Juni 2015. Tapi ya hanya untuk kendaraan pribadi dan di ruas tol tertentu Tertentu saja. saja. Ini akan ada penambahan untuk bayar Kalau pajak. bayar pajak terus masih macet gimana dong? Nah itu dia, Nah. mudah-mudahan sih kan dia akan ada perluasan jalan tol, Betul. mudah-mudahan berkuranglah kemacetannya. Tapi memang jalan tol yang paling macet ya di Jakarta sih. Ya, kalau menurut aku biar macet itu nggak bertambah dan terus-terusan seperti itu, udah jangan ada lagi produksi mobil import bawa ke Iya sini. betul, mungkin harus dibatasi ya. Dibatasi. Dan juga kalau mau ya, pusat senternya jangan Di sini Jakarta semua, aja, ngejeblok-jeblok. dipecah, di merata Pecah dong ke biar- daerah-daerah iya, yang ke lain. daerah biar daerah yang lain ngerasain macet yang Ngerasain sama. macet yang sama. Gitu. Oke, Dirjen Pajak Sigit Priyadi Pramudito menjelaskan kebijakan tersebut bakal dilakukan karena pihaknya telah menerima masukan dari kalangan pengusaha Ya, dan dan juga mempertimbangkan imbasnya terhadap kenaikan harga barang. Udah diperhitungkan ya, pengenaan diperhitungkan. PPN itu akan dibarengi dengan kenaikan tarif di beberapa ruas tol tertentu. Jadi nggak Betul. semua ruas akan naik dan besaran kenaikan tarif tol ini masih belum ditentukan oleh jasa marga ya, masih belum ditentukan. Jadi kita masih menunggu berapakah perkiraan kenaikan harga jalan Tahu nggak tol. gimana caranya biar nggak macet? Gimana? Budayakan jalan kaki. Saya suka jalan kaki. Itu menyehatkan badan dan nggak bikin macet. Tapi di sini polusinya banyak. Kadang-kadang Nah. kita kalau pagi-pagi jalan kaki suka nggak enak. Justru itu harus dibikin infrastruktur atau ruas-ruas jalan yang membuat orang nyaman berjalan kaki. Tapi kalau di luar banyak banget jalan tol yang unik. Tapi seperti apa? Nanti aja deh ya setelah yang satu Oke. ini tetap di Pagi-Pagi Semangat!